karena perhitungan function profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Osana Stiarmawani di sini dan Imam Akbar Nugraha dari kelompok 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang community detection interaksi antara user 1 dan user 2 menggunakan algoritma spectral clustering. Di sini ada penjelasan tentang graph clustering, yaitu graph clustering ini atau yang dikenal dengan deteksi komunitas dalam graph adalah teknik untuk mengelompokkan simpul-simpul dalam sebuah graph berdasarkan sifat strukturalnya. Di sini juga ada community detection, yaitu sebuah teknik analisis dalam studi jaringan yang bertujuan untuk mengungkap struktur tersembunyi di dalam jaringan yang kompleks. Melalui metode ini, kita dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang saling terhubung erat di dalam jaringan. Di sini ada matriks agensi, yaitu representasi matematis dari jaringan atau grafik yang digambarkan dalam bentuk matriks. Dalam konteks jaringan ini, matriks ini menunjukkan hubungan atau keterkaitan simpul-simpul dalam grafik tersebut. Ada matriks affinity juga, yaitu matriks interaksi dalam konteks analisis data atau pembelajaran mesin adalah representasi matematis dari hubungan atau keterkaitan antara pasangan data atau elemen dalam sebuah dataset. Di sini ada matriks Laplacian, yaitu matriks yang merupakan matriks dari suatu grafik yang berbobot yang mencerminkan struktur jaringan atau grafik tersebut. Di sini ada matriks affinity. Yang pertama itu ada follow, mention, dan like. Di sini user 1 dengan user 1 itu dia itu masih none, tapi user 1 dengan 2 itu sudah melakukan follow. Dan user 2 dengan 1 itu sudah melakukan mention, dan user 2 dan user 2 itu none. User 100 dengan 1 itu like, user 100 dengan 2 itu like juga. Di sini matriks agensinya berubah. Jadi ini tuh kayak interaksi antara user 1 dengan user 2. Kalau misalkan dia punya interaksi itu, dia bakal bernilai 1, dan ketika dia nggak punya interaksi itu, dia bakal bernilai 0. Di sini matriks 1 dengan 1 itu, dia tuh nggak punya interaksi, tetapi matriks 1 dengan 2 itu dia punya interaksi. Dan selanjutnya pun seperti yang bisa kita baca dalam tabel. Di sini ada matriks agency encode. Jadi yang tadinya hanya sekadar follow, mention, nine, and like, dia berubah seperti ini. Jadi arti dari 1 dan 2 apa sih, user 1 dengan user 2 itu, dia itu hanya melakukan like saja, tetapi user 1 dengan user 3 itu dia melakukan like, mention, and follow. Lalu selanjutnya, untuk tabel selanjutnya itu bisa dilanjutkan dengan membaca tabel. Lalu ada matriks agency delete name values. Jadi kita itu menghapus di mana interaksi yang tadinya name itu kita delete. Jadi menjadi nilainya itu 0.0. Ada matriks Laplacian, yaitu yang dimana rumusnya itu L sama dengan D min A. Lalu ini ada matriks Laplacian transform. Ini tuh nilai dari matriks data 1 sampai data cluster ke 100. Ada pengelompokan cluster, ada sampel 1 itu merupakan cluster 1, sampel 2 itu cluster 1, dan sampel 3 itu cluster 0, sampel 4 cluster 0, sampai ke sampel 100 itu dia itu cluster 2. Ada nilai modularity-nya. Di sini nilai yang paling baik itu adalah nilai modularity cluster 1. Karena kenapa? Karena cluster 1 itu memiliki nilai modularity yang mendekati ke 0. Maka dia itu memiliki nilai modularity yang paling terbaik di antara cluster yang lainnya. Ini ada visualisasi plotnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Imam Akbar Nugraha. Selanjutnya di sini ada visualisasi dari plot hasil dari perhitungan spectral clustering. Jadi dari hasil-hasil tadi, yang dari matriks agensi, lalu tadi ada matriks Laplacian ya. Dari situ, dari Laplacian itu kita sudah membentuk posisi-posisi dari node ini, ya. Dan juga telah menentukan clusteringnya juga ya, menggunakan metode K-means tadi untuk pengelompokannya. Lalu untuk posisi-posisi dari node ini tentunya dihasilkan dari perhitungan matriks Laplacian tadi ya, sudah ditransform. Nah, lalu untuk penjelasan plot ini, untuk node yang berwarna kuning ini merupakan node ya, cluster 0 ya, yang dimana mempunyai nilai yang paling besar ya, sebesar minus 0,24, yang dimana artinya itu jauh dari
0 ya, sehingga nilai modularnya di antara tiga klaster ini memiliki nilai yang paling buruk ya, sehingga eksistensinya di sini sangat sedikit ya dibandingkan dengan klaster warna ungu dan warna hijau seperti itu. Dan untuk warna hijau ini ya, untuk warna hijau ini dia memiliki eksistensi paling banyak atau memiliki jumlah yang paling banyak ya. Karena dia merupakan klaster 1 itu memiliki nilai modularity yang tinggi ya, sebesar -1,29 mendekati 0 ya. Lalu untuk yang ungu itu merupakan klaster 2 ya, dengan jumlah yang mungkin hampir sama dengan jumlah dari klaster 1. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan untuk program. Nah, di sini saya menggunakan program clustering secara umum, di mana di sini pertama-tama ya, kita membaca dataset terlebih dahulu. Lanjut di sini akan ada pembentukan matriks interaksi atau afinitas ya, matriks afinitas itu jadi kita membuat matriks dari data mentah ya. Mana data-data mentah itu kan dari tadi statusnya atau interaksinya itu ada like, mention, follow, dibentuk matriks gitu ya. Dibentuk matriks sehingga bentuk matriks seperti ini ya. Jadi ini ada bentuk matriks dari 100 kali 100 ya. Jadi matriks ini menampilkan hubungan dari setiap kombinasi ya, dari user 1 dan user 2. Lanjut setelah itu kita menggunakan program untuk mengganti nilai si nilai yang memiliki hubungan ya, atau memiliki hubungan atau interaksi, kita ganti si hubungannya itu menjadi nilai 1 ya. Atau di sini gampangnya proses agensi matriks ini berubah dari matriks yang tadi affinity ya. Affinity itu masih data mentah ya, matriks mentah. Kita rubah di mana ketika si data atau user 1 dengan user 2 memiliki hubungan, maka si nilai tersebut akan berubah jadi 1. Sedangkan yang tidak memiliki hubungan ya, dia akan berubah menjadi 0. Nah, setelah kita masuk ke agensi, matriks agensi tadi itu kita rubah menjadi nilai yang lebih bervariasi ya. Jadi ketika interaksinya adalah follow, maka jika berubah ya. Jika interaksinya like, maka berubah menjadi 2. Jika interaksinya mention, maka berubah jadi 3. Dan untuk nilai-nilai atau data-data yang bisa dibilang tidak berhubungan akan diganti oleh dan values gitu. Nah, lanjut di sini ketika kita sudah menentukan matriks encode ya, di sini kita replace nilai 6 jadi 0 ya, sehingga terbentuklah matriks agensi sepenuhnya. Ini bisa lihat ya, untuk setiap nilai yang memiliki values diganti dengan 0 ya. Dan untuk yang memiliki interaksi akan diklasifikasikan dengan syarat di atas tadi ya. Nah, lanjut di sini akan ada perhitungan Laplacian matrix ya, di mana tadi L dikurang L sama dengan D min A ya. D min A berarti degree matrix dikurangi agency matrix ya. Jadi kita bikin agency matrixnya, kita set dengan matrix yang sudah di-encode tadi ya. Nah, lanjut di sini untuk perhitungan degree matrixnya, di sini kita menggunakan library np.diag ya, np.sum agency matrix. Nah, kita kurangi, akhirnya ini akan ada hasil dari Laplacian matrix. Jadi pada logiknya seperti ini. Jadi ketika kita membuat afinitas matriks itu seperti kita mengumpulkan data atau interaksi-interaksi yang masih mentah. Lanjut nanti setelah itu kita akan membentuk matriks agensi. Agensi itu hanya untuk istilahnya mempermudah si program. Lalu setelah itu akan masuk ke Laplacian. Laplacian ini adalah menentukan si komunitas itu sendiri. Jadi ketika si matriks mentah itu sudah dibuat, lalu setelah ditransform ke matriks numerik ya,
Jadi dari situ akan terjadi interaksi ya di matriks tersebut. Nanti dari situ akan diproses lebih jauh lagi untuk menentukan kelompoknya. Jadi si Laplacian matriks ini berfungsi untuk menentukan kelompok-kelompok yang ada dalam matriks si adjacensi tadi, gitu ya. Nanti hasilnya akan di transform ya, akan disederhanakan lagi menjadi 2 dimensi ya, menggunakan si embedding ini. Ini hasilnya. Lalu setelah kita mendapatkan si spectral embedding ini dari si Laplacian matrix, kita masuk ke K-means clustering ya, untuk mengelompokkan ya. Di sini kita mengakses clustering 3 karena tadi kita ketahui bahwa interaksi yang ada untuk 9.900 data ini sebanyak 3 ya. Ada like, follow, dan mention. Jadi kita mengakses 3 ya untuk clusternya. Lalu setelah programnya dijalankan muncul output seperti ini. Untuk setiap data atau jenis data yang ada 1 sampai 100 ini, untuk klasternya itu sudah dimunculkan ya untuk setiap datanya ini. Nah, dari informasi ini kita bisa langsung menghitung modularity-nya ya, di mana untuk klaster 0 itu di sini bernilai min 2,413 ya, klaster 1 itu bernilai min 1,29, dan untuk klaster 2 itu bernilai min 1,39. Ya, di mana yang terbaik tadi dijelaskan oleh saya, untuk terbaik itu ada di klaster 1 dengan nilai skor modularity sebesar 1,9 karena mendekati ini. Lalu sini ada visualisasi dari si grafnya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.